Menurut Pak Gembul dan orang-orang yang seperti Pak Gembul itu menganggap Habib Rizik Syihab itu bikin onar, atau orang-orang yang seperti Pak Gembul mengatakan Habib Rizik itu keras, radikal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya karena mereka itu benci dengan syariat Islam yang didakwahkan oleh Habib Rizik. Jadi orang-orang yang benci terhadap Habib Rizik, yang menganggap Habib Rizik itu keras, gini gitu, buruk, macam-macam dengan berbagai alasan, sebenarnya itu tujuannya bukan dari Habib Riziknya, tapi karena kebenciannya terhadap syariat Islam. Coba saja bisa dicek itu. Orang-orang yang benci syariat Islam tegak di Indonesia pasti benci dengan Habib Rizik Syihab. Kalau memang dia mengacu kepada kekerasan atau ketegasan Habib Rizik dalam berceramah atau misal yang lain-lain, itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang ceramahnya keras itu banyak di kalangan mereka-mereka itu. Seperti halnya Gus Abbas Buntet itu, ceramahnya juga keras itu kan. Gus Miftah, Gus Nuril, Gus Muafik itu kan juga sering itu ceramah dengan marah-marah itu. Tapi mereka tidak pernah menuduh Gus Miftah, Gus Nuril, Gus Abbas Buntet dan lain-lain dalam kelompok mereka sebagai orang keras, radikal, buruk, tidak berakhlak dan macam-macam, tidak pernah. Karena satu kelompok mereka yang membenci syariat Islam. Makanya orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia atau yang cenderung senang dengan tegaknya syariat Islam, walaupun tidak keras seperti Habib Rizik, tetap mereka akan anggap buruk, tetap mereka anggap radikal, seperti halnya Ustadz Abdus Somad. Itu ceramahnya kan sering lucu itu, tapi tetap aja diklaim sebagai Ustadz radikal karena beliau senang mendukung tegaknya syariat Islam. Jadi intinya orang-orang yang membenci Habib Rizik Syihab, yang menuduh ini itu kepada Habib Rizik Syihab, yang tanda kutip negatif-negatifnya aja yang dinilai, itu sebenarnya karena mereka itu benci syariat Islam dan Habib Rizik sebagai tokoh utama ingin menetapkan syariat Islam di Indonesia. Makanya dia bencinya dikeluarkan semua. Tuduhan-tuduhan buruk ya diucapkan semua. Nah itulah keadaan umat Islam sekarang, yang mana pikirannya itu sudah melenceng jauh ya. Membencinya syariat Islam itu sudah begitunya, padahal mereka itu Islam sendiri, bukan orang non-Islam. Kalau orang non-Islam benci syariat Islam ini bisa saya katakan wajar. Tapi kalau orang Islam sendiri kok benci syariat Islam, ini kan yang nggak wajar. Dan inilah yang terjadi di negara kita, banyak umat Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam yang sangat benci dengan berdirinya syariat Islam dan memusuhi, menganggap buruk, menganggap radikal kepada tokoh-tokoh ulama-ulama yang memperjuangkan syariat Islam. Padahal kalau mau berpikir agak jeli sedikit, sering orang itu mengatakan ya, mereka-mereka itu kalau mau syariat Islam gak usah di Indonesia, sana ke Arab saja. Apakah dia berpikir buminya Allah itu hanyalah Arab? Indonesia itu bukan buminya Allah, sehingga syariat Islam hanya wajib di Arab saja. Ini kan pemikiran-pemikiran yang ngawur. Padahal buminya Allah ini ya termasuk Indonesia. Dan tentunya buminya Allah sangat pantas menerapi hukum-hukumnya Allah, tidak hanya Arab tapi seluruh dunia dan alam semesta.